agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, illahil wahidil mu'awwid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil hayatihi wa sallam a'zam. Salatun tuqaddisu qalbil iman wa tuqaddisul ayah wa tabtahu li biha nurul jannati wa nurun na'im wa nurun nadiri ila wajhika wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para ustaz, para kiai kita, dan insya Allah melanjutkan pembahasan kita di minggu-minggu yang lalu tentang ahli ajal, di mana tadi juga imam mengingatkan kita semua di rakaat pertama dengan bacaan surah Al-A'la, surah ke-87, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri, wa dzakara isma rabbih, dan mengingat Allah, fasalla, lalu bermunajat, lalu salat. Bahwa syariat salat Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra Mi'raj. Jadi saat Isra Mi'raj, baginda Nabi dibawa oleh malaikat Jibril bersama-sama melakukan perjalanan. Dalam perjalanan melintasi bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu melintasi alam semesta dari Masjidil Aqsa ke Sidrah Al-Muntaha. Sesampainya di Sidrah Al-Muntaha, malaikat Jibril tak sanggup lagi. Meskipun baginda Nabi mengajak, ayo masuk. Kata malaikat, kalau seujung jariku masuk ke alam itu, terbakarlah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada kita Bani Adam, anak turunan Adam, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kita. Malaikat Allah berikan kepadanya akal, sehingga dengan akalnya dia sanggup menangkap hayat-hayat kita. Tapi tidak diberi nafsu. Hewan diberikan nafsu, tapi tidak diberikan akal. Maka hewan tak bisa menangkap perintah-perintah Tuhan. Yang namanya hewan, coba tengok ayam. Kalau sudah birahinya datang, di depan siapapun dia nggak pakai malu, nggak pakai tanya, pokoknya kerja sama dia. Akal kambing, sapi, nggak pernah begitu dia makan rumput, ini rumput siapa ya? Rumput saya apa bukan? Rumput yang memelihara saya atau bukan? Enggak, yang penting dia makan aja, gimana saja dia makan. Maka kalau ada manusia yang nggak pernah berpikir bertanya tentang segala sesuatu, di mana dia memperoleh harta itu, halal atau haram, ya mirip-mirip begitulah, akal nggak dipakai. Semua diembat, beton dimakan, aspal dihajar dia, karena nggak pakai nafsu aja, bawaannya pokoknya
bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, nggak peduli dari mana datangnya itu. Tapi manusia Allah berikan dua, akalnya diberikan oleh Allah, nafsunya juga diberi oleh Allah. Sehingga kalau dia manusia itu dikuasai oleh akalnya, maka dia akan sanggup melampaui para malaikat. Enggak percaya Pak Ustaz? Loh, itu tadi Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW di pintu Sidrah Al-Muntaha, sisi terjauh alam semesta, malaikat tak sanggup. Tapi baginda Nabi memasuki. Atau kalau dalam surah Al-Baqarah diceritakan, tatkala Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia, Allah ajak bicara itu malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Terus malaikat protes sedikit. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan saling membunuh, yang akan merusak, yang akan menumpahkan darah? Sementara kami nusabbihu bihamdika, kami ini bertasbih kepada engkau, bihamdika, dan kami juga memujimu ya Allah. Ngapain pula diciptakan lagi makhluk yang menumpahkan darah? Nah, ini kan seolah-olah bertentangan antara makhluk yang diberi akal 100% oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tiba-tiba saja ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Adam, menciptakan makhluk menjadi khalifah di muka bumi, protes. Nah, rupanya yang protes itu bukan malaikat-malaikat kelas pula, bukan. Malaikat-malaikat level awal. Dalam tafsir Imam Qurtubi juga. Jadi malaikatnya bukan sekelas malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, bukan. Malaikat yang malaikat pun bertingkat. Ada malaikat yang muqarrabin, yang dekat dengan kita. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalankan dia Isra dan Mi'raj, sampailah di Sidrah Al-Muntaha, malaikat tak bisa masuk, baginda Nabi berhadapan dengan Allah. Kata Allah, wahai Muhammad, kau lihat bumi beserta segala isinya, siapa yang punya? Engkau ya. Wahai Muhammad, engkau telah melakukan perjalanan dari bumi sampai ke Sidrah Al-Muntaha ini. Siapa yang punya langit ini? Engkau ya Allah. Lalu kemudian baginda Nabi ditanya oleh Allah, lalu siapakah yang memiliki diri? Langit, bumi milik Allah. Begitu ditanya siapa pemilik dirimu, maka baginda Nabi langsung bersujud di hadapan Allah Subhanahu. Begitu dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala bertanya itu, kasih jalan dulu nih, permukaan bumi milikku, nah langit milikku, kamu milik tak? Kalau sudah ditanya itu, bergetar ruluh, rontok langsung baginda Nabi, sujud di hadapan. Maka sesungguhnya ibadah sholat ini adalah munajat yang paling utama. Jangan pernah ditinggalkan oleh kita. Disinilah bukti kehambaan kita sebagai makhluk ciptaan Allah.
Dalam riwayat yang lain, begitu memasuki hadirat Allah, maka baginda Nabi mengucapkan at-tahiyatul mubarakat shalawatut thayyibatu lillah. Ucapan dalam ayat. Lalu kemudian Allah membalas, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagi engkau wahai nabi, dan rahmat serta keberkahan. Tapi baginda Nabi tidak ingin kemuliaan, keberkahan, rahmat datang dari Allah untuk dirinya. Maka kemudian baginda Nabi pun menjawab, assalamu alaikum wa ala ibadillah. Keselamatan untukku dan juga untuk orang-orang yang